Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elivia Sukmanidya, NRP 012-114-000-0014. Kali ini saya ingin membahas mengenai meta. Apa itu protein? Langsung saja, protein merupakan makromolekul polipeptida yang tersusun atas L asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Protein memiliki banyak fungsi untuk tubuh kita. Yang pertama, protein dapat membentuk antibodi, di mana antibodi dapat melindungi diri kita dari mikroorganisme patogen. Selanjutnya, protein juga bisa membantu dalam pembentukan hormon, di mana hormon ini berguna untuk mengatur reaksi dalam tubuh kita, misalnya insulin. Insulin berperan dalam mengubah glukosa menjadi glikogen. Selanjutnya, protein sebagai cadangan makanan. Protein juga bisa digunakan untuk memenuhi energi dalam tubuh kita. Di mana adanya kelebihan dari protein dapat dikonversi ke bentuk lain untuk dijadikan sebagai cadangan makanan bagi tubuh kita. Selanjutnya, sebagai alat pengangkut, contohnya seperti hemoglobin, di mana hemoglobin sebagai pengangkut O2 dalam eritrosit. Protein juga berperan dalam pembentukan enzim, di mana enzim memiliki peran penting dalam tubuh. Dan protein juga berguna sebagai penyeimbang pH dalam darah dan cairan lainnya di dalam tubuh. Yang mana nilai pH yang terlalu asam atau basa di luar batas normal dapat menyebabkan masalah dalam tubuh. Banyak sekali makanan yang menjadi sumber protein. Nah, contohnya seperti telur, daging, kacang-kacangan, ikan, susu, dan masih banyak lagi. Terdapat dua proses utama dalam metabolisme protein, yaitu pertama yaitu katabolisme dan yang kedua yaitu anabolisme. Metabolisme protein juga bisa diartikan sebagai proses kimiawi yang memecah protein dan menggunakan komponen untuk mensintesis molekul baru yang akan digunakan dalam tubuh. Pada proses metabolisme protein, hati memiliki peranan yang sangat penting, di mana hati sebagai tempat terjadinya katabolisme dan anabolisme. Berikut ini merupakan overview dari metabolisme protein, di mana protein dalam tubuh dapat diuraikan terlebih dahulu menjadi asam amino melalui proses digesti protein. Nah, umumnya pada degradasi asam amino ini dimulai dengan pelepasan gugus amino dan terbentuknya kerangka karbon. Nah, kerangka karbon ini dapat diubah lebih lanjut menjadi senyawa intermediate untuk metabolisme utama dalam tubuh. Dapat terlihat NH4 yang terbentuk itu selanjutnya akan diproses ke dalam siklus urea atau bisa digunakan lebih lanjut untuk proses biosintesis asam amino, nukleotida, maupun biological amil. Yaitu katabolisme. Pertama dibahas yaitu transaminasi. Transaminasi merupakan proses pemindahan gugus amino dari satu asam ke asam yang lainnya. Enzim yang berperan dalam proses ini adalah enzim aminotransferase dengan bantuan koenzim piridoksil fosfat atau biasa disingkat dengan PLP yang berasal dari vitamin D. Selanjutnya ada deaminasi oksidatif. Deaminasi oksidatif merupakan reaksi pelepasan amin dari glutamat yang dikatalis oleh L-glutamat dehidrogenase dan dibantu dengan kofaktor NAD+ dan NADP+ untuk menghasilkan ion amonium. Dalam proses ini terlihat bahwa glutamat melepaskan gugus amoniumnya dalam bentuk NH4+. Reaksi ini juga termasuk reaksi reversibel, di mana reaksi ini dapat menggabungkan amonium ke glutamat atau melepas amonium dari glutamat. Gugus amonium yang tidak digunakan untuk sintesis amino lainnya ini akan dikeluarkan dari tubuh karena
karena amonia merupakan senyawa yang bersifat toksik bagi manusia sehingga harus dibuang atau diekskresikan dalam bentuk urea. Selanjutnya transdeaminasi yang merupakan kombinasi dari kerja transaminasi dan glutamat dehidrogenase. Berikut untuk reaksinya. Atau transdeaminasi ini juga bisa dikatakan sebagai kombinasi dari transaminasi dan deaminasi oksidatif. Gugus amonium hasil dari deaminasi oksidatif dapat kita gunakan untuk siklus urea, di mana siklus urea ini merupakan suatu reaksi pengubahan amonia menjadi urea. Pengubahan amonia menjadi urea ini juga berhubungan dengan fungsi hati sebagai tempat untuk menetralkan racun. Dimulai dari tahap pertama yaitu sintesis karbamil fosfat yang berlangsung di matriks mitokondria. Amonium, karbohidrat, dan fosfat yang berasal dari ATP sebagai reaktan berkondensasi membentuk karbamil fosfat yang dikatalis enzim karbamil fosfat sintase 1. Pemindahan gugus karbamil dari karbamil fosfat ke ornitin akan membentuk citrulin. Nah, citrulin ini dengan adanya aspartat akan diubah ke argininosusinat. Nah, reaksinya ini sudah terjadi di luar mitokondria, terjadinya di sitosom. Selanjutnya, argininosusinat ini akan mengalami penguraian menjadi fumarat dan arginin, di mana arginin dapat membentuk kembali ornitin dan menghasilkan urea dengan adanya molekul air. Mengingat kembali pada bahasan awal bahwa atom C atau kerangka karbon hasil dari proses degradasi asam amino dapat diubah menjadi senyawa intermediat untuk metabolisme utama dalam tubuh. Yang selanjutnya dapat diubah menjadi glukosa dalam TCA atau siklus Krebs. Ini kita tampilkan siklus asam sitrat. Nah, gambar berikut menunjukkan siklus asam sitrat atau biasa yang kita kenal sebagai siklus Krebs. Dalam siklus ini terdapat senyawa intermediat yang mulanya berasal dari kerangka karbon asam-asam amino. Senyawa intermediat tersebut meliputi alfa-ketobutarat, susinil-CoA, fumarat, oksaloasetat, pirufat, asetil-CoA, serta asetoasetil-CoA. Dari siklus asam sitrat ini diperoleh glukosa. Setelah kita bahas terkait siklus urea dan siklus asam sitrat, ternyata kedua siklus ini memiliki hubungan. Nah, kita lihat bahwa pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa siklus urea dan asam sitrat dapat dihubungkan satu dengan yang lainnya melalui lintasan aspartat arginosusinat, di mana lintasan ini secara efektif menghubungkan hasil dari gugus amino dengan rangka karbon dari asam-asam. Perlu kita ketahui juga bahwa alanin memiliki peranan penting dalam transformasi gugus amino dari otot ke hati, yaitu melalui siklus glukosa alanin. Alanin ini terbentuk dari pirufat dalam otot. Setelah ditransfer ke hati, alanin akan dikonversi kembali ke bentuk pirufat oleh enzim alanin transferase, dan pirufat dapat digunakan dalam sintesis glukosa. Selanjutnya yaitu anabolisme. Poin pertama yaitu biosintesis asam amino. Asam amino dapat kita golongkan berdasarkan fungsi biologisnya menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non esensial. Berikut untuk contoh-contohnya asam amino esensial dan non esensial, di mana asam amino esensial ini asam amino yang diperlukan oleh tubuh tetapi tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh. Sedangkan asam amino non esensial itu jenis amino
yang dapat disintesis oleh tubuh. Nah, semua asam amino ini berasal dari intermediate glikolisis, siklus asam sitrat, atau juga lintasan pentosal. Nah, berikut ini merupakan penggolongan biosintesis berdasarkan family-nya, biosintesis dari asam amino, di mana alfa glutara kita dapat memperoleh glutamat, glutamin, prolin, dan arginin. Untuk piruvat kita bisa memperoleh asam amino alanin, valin, leusin, dan isoleusin, serta lain. Selanjutnya biosintesis protein. Yang pertama yaitu tahap transkripsi, atau biasanya kita tahu bahwa sebagai tahap penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi molekul RNA. Pada tahap transkripsi ini juga terdapat 3 tahapan lagi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Dari transkripsi kita bisa memperoleh mRNA, tRNA, dan rRNA. Nah, pada tahap pertama ini merupakan tahapan transkripsi, di mana tahap pertama polimerase akan terikat pada untaian DNA yang disebut promotor. Kemudian RNA polimerase akan memisahkan untaian ganda DNA serta menyediakan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsikan. Selanjutnya yaitu tahap elongasi atau pemanjangan. RNA polimerase akan membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida, membuat rantai yang tumbuh dari 5 ke 3 seperti pada gambar yang ditunjukkan. Dan tahap terakhir yaitu terminasi. Adanya terminator akan memberikan sinyal bahwa proses transkripsi telah selesai. Setelah dilakukan transkripsi, ini selanjutnya masuk ke proses translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu protein. Terdapat 3 tahapan, yaitu tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama yaitu inisiasi. Pada tahap ini, kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut dengan kodon start. Ya, biasanya kodon start itu AUG seperti pada gambar. Selanjutnya yaitu ada elongasi. Pada tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Masing-masing asam amino yang terbentuk tersebut digabungkan oleh tRNA, di mana tRNA ini membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Ikatan yang menghubungkan asam amino satu dengan yang lainnya ini disebut dengan ikatan. Tahap terakhir ada terminasi. Pada tahap ini, di mana salah satu kodon stop itu bertemu dengan ribosom. Kodon stop dapat berupa UAA, UAG, atau UGA. Nah, pada gambar terlihat bahwa yang menjadi kodon stop adalah UGA. Berikut ini materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan, dan atas perhatiannya, terima kasih.